enggak ya? Iya, Pak. Oh ya, mantap Diego. Tadi dasar-dasar kimia semua Pak, kini kuliahnya tuh. Baik, pada mahasiswa yang hadir, Pak ingatkan jangan lupa absen e-learningnya ya. Recording in progress. Tadi ini sudah kelihatan ya terkait dengan slide? Sudah, Pak. Sudah, baik. Berkaitan dengan produk olahan susu ini, mungkin Anda lebih pernah dengar namanya susu fermentasi namanya. Yang fermentasi ini juga termasuk dalam kategori susu segar. Jadi yang susu segar di sini, Bapak ulang lagi, itu susu yang awal-awal atau yang pertama keluar dari hewan tadi, yang dari diperah tadi, itu yang susu segar ya. Nah, yang sekarang kita dalam konteksnya yaitu susu olahan. Jadi yang susu olahan ini salah satunya kita ambil yaitu fermentasi. Yang susu fermentasi ini manfaatnya di sini dia sangat banyak sekali. Susu fermentasi ini dia bisa untuk diare, dia mengatasi diare, dia ada untuk mengatasi kembung atau perutnya kram istilahnya ya, kram pada perut, kembung bisa juga mengurangi akibat penyakit-penyakit ini. Mungkin ini sudah familiar Anda mendengarnya, ada diare, ada kembung. Tapi secara ilmiahnya namanya laktose intolerance. Jadi manfaat dari susu fermentasi ini dia mengurangi, ini yang dikuranginya ya, mengurangi apakah manfaat susu fermentasi? Nah, ini maksudnya. Manfaatnya yaitu mengurangi laktose intolerance pada tubuh kita. Kalau istilahnya bisa mengurangi diare atau kembung atau kram perut. Kemudian kalau dilihat susu fermentasi ini, dia kan ada metabolitnya. Berdasarkan metabolit utamanya, yang susu fermentasi ini, ada pengelompokannya, ada fermentasinya, fermentasi asam laktat. Di asam laktat tadi difermentasi. Kalau asam laktat ini, contohnya Anda pernah mendengar yogurt, itu juga termasuk asam laktat juga. Jadi asam laktat yang difermentasi. Mungkin kalau produknya olahannya yaitu bisa yogurt. Contohnya. Kemudian ada fermentasi asam laktat dan alkohol. Dia dua. Pertama tadi ada fermentasi asam laktat saja. Kini yang di fermentasi asam laktat dan alkohol. Untuk kategori ini, alkohol, kalau contohnya lupa siapa contohnya. Kalau yang fermentasi asam laktat
laktat dan alkohol. Yang tradisionalnya paling kalau yang tradisionalnya dadiah. Nah, dadiah. Nadia Pernah apa? tahu Anda itu? Oh, dadiah. Enggak. Ada Mana orang Padang Panjang sih, Kak. Tahu dadiah? Hmm, Nah, itu yogurt tradisional ya. Nah, dadiah. Di dadiah ini juga salah satu fermentasi dari susu juga. Kemudian kalau yogurt tadi juga salah satu fermentasi dari susu tadi juga. Ini dia menggabungkan asam laktat nih, asam laktat dan alkohol. Kemudian terkait dengan pembagian-pembagiannya tadi atau contoh-contohnya, apa saja itu yang metabolit ya. Mungkin kalau yang familiar apa ya? Yang familiar yang kita pahami keju. Anda pernah mendengar keju? Keju, dia itu juga olahan juga sebenarnya. Olahan susu juga. Keju merupakan olahan susu. Jadi yang keju, yang keju yang sudah sangat populer sekali yang kita kenal. Nah, dia caranya menggumbalkan susu penuh dia atau dikenal dengan olahan susu ada whole milk. Nah, whole milk ini atau menggumpalkan susu penuh dia atau susu skim. Ini olahan-olahan ini nanti dia memakai campuran juga. Campuran di sini dia memakai enzim juga, menggunakan campurannya menggunakan rennet. Nah, rennet ini dia satu jenis enzim yang terdapat dalam perut hewan. Jadi dalam tubuh hewan tadi ada enzimnya juga. Nah, jadi enzim hewan tadilah yang bisa mengolah susu tadi. Ada whole milk tadi, gumpalan susu tadi atau susu skim ini juga. Itu yang akan bisa membuat keju tadi. Yang mana yang rennet ini dia berada pada kalau dalam sapi rumin. Mungkin Anda kenal dengan rumin perut hewan. Perut hewan itu ada namanya perut hewan rumin namanya. Rumin atau ruminansia itu yang ruminansianya yang muda dia. Jadi ruminansia yang muda ini dicampur susu skim, itu yang akan menjadi keju nantinya. Produk sejenis keju ini sebenarnya Indonesia dia secara tradisional sudah ada, seperti dadiah itu kan kategorinya bisa dikategorikan keju juga dia. Dia berasal dari itu juga, itu olahan juga. Jadi jenis keju sangat bervariasi, tergantung pada jenis-jenis yang mau kita bikin. Kalau yang tradisionalnya, keju tradisional yaitu dadiah itu termasuk keju tradisional. Kalau keju ini, kalau susu yang olahan tadi, kalau sudah kita olah, nanti dia akan bisa mempunyai range waktu yang sangat lama daya tahannya. Jadi salah satunya keju ini, keju mempunyai umur simpan yang relatif lama. Jadi kalau ini Pak, ini sini keju dia termasuk olahan susu. Dia mempunyai waktu yang relatif lama.
lama durasinya atau ketahanan keju tadi, karena kalau dia sudah berbentuk keju, nah, jadi otomatis dia mempunyai durasi yang sangat lama atau daya tahan yang sangat lama. Kalau disimpan dia lama waktu simpannya. Kalau bicara keju kita sudah sangat familiar, macam-macam keju-keju yang sudah kita ketahui, banyak sekali merek-mereknya, yang penting namanya keju. Kemudian yang kita masuk kepada dadiah tadi, karena dadiah ini termasuk satu hal yang tradisional. Kalau dadiah, kalau orang-orang di kampung, kalau ada pergi banyak itu ada di Padang Panjang kalau makan dadiah. Dadiah ini dia itu sebenarnya susunya itu dari susu kerbau dia. Dadiah banyak sekali dia susu kerbau ini banyak sekali dia mengandung proteinnya. Jadi proteinnya sangat banyak sekali. Di samping itu juga dia mempunyai lemak. Lemaknya juga tinggi. Ini kalau di kerbau dia lebih tinggi atau lebih banyak dari sapi. Nah, lebih banyak dia daripada sapi. Nah, yang kerbau ini susu kerbau dibandingkan sapi lebih banyak lebih besar susu kerbau ini lebih besar protein lemaknya dari sapi. Kalau kita lihat cara tradisional ini sebenarnya dia lebih gampang sebenarnya. Kalau dadiah ini dia kan termasuk susu olahan juga, tapi secara tradisional. Jadi secara tradisional dadiah ini ada proses-proses fermentasi secara alamiahnya, yang mana dia menggunakan wadahnya wadah bambu sebenarnya. Jadi susu kerbau ini dimasukkan ke dalam wadah bambu. Nah, ini cara fermentasinya ya, bambu atau bambu gombong. Jadi jenis bambu ini kalau di tradisionalnya dia sudah secara turun temurun bambu-bambunya tadi, karena dengan pakai bambu. Nah, jadi tanpa menyadari bahwa di dalamnya terdapat beberapa jenis mikroba. Jadi di dalam wadah bambu ini ada beberapa jenis mikroba yang secara alamiah dapat difermentasinya susu menjadi dadiah. Nah, jadi dengan susu tadi dimasukkan ke dalam bambu, susu kerbau ke dalam wadah bambu, nanti secara alamiahnya akan membuat proses fermentasi yang lebih dikenal dengan namanya dadiah. Kalau kenapa harus memakai bambu? Nah, jadi kalau susu kerbau ini produk olahannya secara tradisional. Jadi susu kerbau ini kalau dimasukkan ke dalam wadah bambu, nah, jadi itu salah satu alasannya karena dia bisa menimbulkan rasa pahit ya. Sehingga dimasukkan ke dalam bambu. Rasa pahit sehingga kalau dia sudah terasa rasa pahit, otomatis semut tidak akan masuk. Ya, kalau dia sudah terasa pahit, sehingga semut tidak akan masuk ke dalam bambu tadi. Otomatis proses fermentasinya tidak akan terganggu. Itu yang kalau dia dilakukan secara tradisional. Ini sebenarnya proses dadiah ini tidak semua wilayah yang mengerjakan hal-hal seperti ini. Daerah-daerah lain mungkin sangat jarang. Yang banyak sekali ada di Padang Panjang
Yang penting ada yang terkait dengan dadiah tadi, kerbau. Sebenarnya dadiah ini dari sapi juga bisa juga, tapi dengan cara kita modif cara membuatnya. Itu yang dimasukkan dalam dadiah. Hanya kalau produk-produk olahan lain ada juga. Ini kan banyak pada daerah Sumatera nih dadiah. Lebih khususnya banyak di Sumatera Barat. Kalau yang daerah lain di Tapanuli juga ada, itu namanya dali namanya. Proses fermentasi juga ada. Ini kalau ini dari Sumatera Utara. Kalau dadiah kan dari Sumbar banyak. Itu yang terkait dengan susu yang dilakukan secara fermentasinya itu dalam kategori konteksnya yaitu susu di fermentasi ya. Kemudian ada juga pengolahannya, pengolahan dengan cara pasteur namanya, pasteurisasi. Nah, jadi pasteurisasi ini susu ini dipanaskan ya, nah, dipanaskan dia, panaskan di bawah suhu didih ya. Kalau suhu didih 100 derajat, nah dia di bawah suhu didih nah, untuk membunuh kuman-kuman atau bakteri patogennya. Nah, jadi suhunya di bawah 100 derajat atau di bawah suhu didih. Nah, air dikatakan mendidih apabila dia mencapai suhu lebih kurang 100 derajat Celcius. Nah, tapi yang pasteurisasi ini dia di bawah itu dia. Kalau dilihat berapa lamakah pasteur ini, dia nanti akan bisa membunuh kuman ya, kuman-kuman atau bakteri patogen. Karena di bawah suhu didih, kuman atau bakterinya bisa mati. Tapi sporanya masih dapat hidup. Nah, ini bedanya ya. Kalau sudah di atas 100 derajat Celcius, suhu didihnya otomatis di susu tadi kan ada juga spora-sporanya juga. Jadi kalau dia di bawah 100, sporanya tidak hilang, dia masih dapat hidup dia. Kalau kita kelompokkan, yang pasteurisasi ini ada 3 cara ya. 3 cara pasteur. Pasteurisasi. Ada yang kategori low temperatur. Nah, itu nah, kalau apabila dia terlalu lama rusak ya. Nah, ini harus kita pahami ya. Yang cara lama, kalau kita lihat waktunya lebih kurang setengah jam sampai 1 jam. Kita melakukan proses pasteurisasinya. Kalau istilahnya low temperature long time, LTLT namanya. LTLT. Long temperature salah saya, low ya. Ini L yang pertama ini low. Low temperature long time. Jadi dia lama dia. Cara pertamanya lama. Dia lebih kurang setengah sampai 1 jam. Nah, ini yang cara pasteurisasi memakai cara yang lama. Kalau yang kedua, dia singkat. Singkat
Untuk kategori singkat ini, produk olahannya di sini, itu menggunakan waktunya 1-2 menit. 1-2 menit ya, cepat ya. Atau lebih dikenal dengan HTST dia. HTST ini High Temperature Short Time. Ini yang HTST ya. H ini High Temperature Short Time. Jadi dia pasteurisasinya singkat. Jadi pemanasan susu ini lebih kurang 1-2 menit dia. Kemudian ada cara yang ketiganya, itu ada pakai apa istilahnya, UHT. Nah, ada cara UHT. UHT jadi susu tadi dengan pasturnya UHT. Jadi pemanasan susu pada suhu tinggi, nah ini suhunya sangat tinggi sekali. Nah, UHT ini maksudnya ultra high. Jadi temperaturnya tadi ultra high, sangat tinggi dia. Pemanasan suhu pada suhu tinggi dan sekadar dingin ini suhunya ini 10 derajat Celcius nih. Kalau UHT ini ultra high dia. Dia bermain pada suhu. Jadi suhu minimal pertumbuhan bakteri susu. Jadi pasteurisasi ini kalau dia tadi lama ini singkat, sekarang ini yang ultra high temperature. Ini yang cara pembagian dari bagaimana cara pasteurisasi tadi. Pak ulang lagi, yang pasteurisasi ini dia pemanasan suhunya di bawah suhu didih. Itu kata kuncinya ya. Penting dia di bawah suhu didih. Kalau suhu didih kan lebih kurang 100 derajat, otomatis dia di bawah itu dia. Kalau kisaran suhunya, kalau yang lama tadi ada 62 sampai 65, 85 sampai 95. Nah, pokoknya dia di bawah 100 derajat. Sekarang ini Bapak ambil aja poin-poinnya saja. Sebenarnya bahannya untuk pengolahan susu ini menjadi apanya sangat banyak. Sekarang Bapak ambil, tadi sudah ada fermentasi, ada pasteurisasi. Ya, sekarang produk pengolahan yang ketiganya kita ambil. Susu itu kalau kita olah dia menjadi apa? Kalau menjadi susu karamel itu sudah familiar, menjadi es krim, susu tadi juga familiar. Nah, sekarang mentega. Nah, jadi mentega tadi, nah ini yang jarang sekali orang mengetahuinya. Nah, jadi mentega ini juga berdasarkan dari olahan susu juga. Mentega prosesnya banyak sekali. Bisa namanya churning namanya. Dia dilakukan churning dari sejumlah krim. Dikocok krim tadi. Nah, jadi komposisinya ini mentega yang baik itu dia harus mengandung, kalau kita lihat di sini, mentega yang baik itu dia harus mengandung lemak 83%, airnya 16%, proteinnya 1%. Ini yang lemak yang baik, mentega yang baik itu ya. Mentega yang baik tadi mempunyai kandungannya air, lemak dan protein. Jadi kalau lemak mentega ini sebagian besarnya ada mengandung asam palmitat ya. Palmitat
ada oleat dan stearat. Asam palmitat, oleat, dan stearat. Jadi dalam mentega, ini yang harus kita pahami asam-asamnya ya. Lemak 83%. Di dalam mentega ini dia mengandung ini asam palmitat, oleat, dan stearat. Sebenarnya banyak sekali, ada lagi butirat-butirat dan asam lemak jenis lainnya. Kemudian kalau dilihat dari mutunya, mutu mentega ini dia tergantung pada mutu krimnya. Mentega ini mutunya tadi itu dilihat dari mutu krim. Kemudian krim yang mengalami kontaminasi oleh ragi dan bakteri itu bisa, misalnya mentega ini kan ada krim di situ ya. Nah, mutu mentega ini tergantung pada mutu krim. Kalau seandainya mutu krim yang digunakan terjadi kontaminasi, misal krim ini terkontaminasi dia, otomatis mentega, mungkin Anda pernah merasakan mentega itu rasanya kurang enak. Nah, dari rasa ya, rasa kurang enak. Sebenarnya mentega itu kan kalau kita masak pakai mentega kan bisa gurih juga. Nah, jadi rasanya kurang enak. Apabila mentega itu rasanya kurang enak, itu diakibatkan oleh terkontaminasinya. Nah, ini terkontaminasinya krim. Ya, apabila kita rasakan mentega tadi kurang enak, nah, otomatis dia terkontaminasi tadi. Apanya yang terkontaminasi? Krimnya. Pencemaran lain juga berasal dari peralatan yang dipakai serta mutu air yang digunakan untuk mencuci mentega. Nah, jadi alat-alat yang dipakai untuk membuat mentega ini juga berpengaruh terkait dengan rasa tadi juga. Baik, terkait dengan materi kita pada hari ini, sebenarnya untuk kategori susu dan produk olahan susunya, pada prinsipnya itu sudah insya Allah sudah tersampaikan. Yang perlu Bapak sampaikan di sini,